apa yang saya inginkan di Kota Bogor, Pak Deddy Rahim sudah lebih tahu daripada saya. Nggak perlu diucapkan pun pasti sudah nyambung apa yang diinginkan oleh warga masyarakat Bogor dan juga apa yang diharapkan oleh saya pasti sudah ada di benaknya Pak Deddy dan Pak Jenal. Kota Bogor saya anggap sudah menjadi role model untuk kota-kota yang lainnya. Kalau dari sisi warganya, dari sisi kolaborasinya itu udah luar biasa. Saya akan sebarluaskan ke semua kota yang akan saya datangi, semua tugas yang saya datangi, apa yang baik dari Kota Bogor ini. Oke Bogorian, selamat datang di podcast Bitalk, Bogor Talk, sebuah ruang diskusi yang santai dan tentunya juga sangat menginspirasi masyarakat dan pemuda-pemuda Kota Bogor. Nah, kali ini saya sudah bersama seorang pemimpin yang sangat menginspirasi dan juga membawa perubahan ke Kota Bogor. Dan saya sekarang di sini bersama dengan Bapak PJ Wali Kota Bogor, Bapak Heri Antasari. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah Bapak. Assalamualaikum Bogorian. Bapak, saya melihat Bapak badannya sepertinya fit banget nih ya Pak ya. Gitu ya? Iya Bapak, rajin berolahraga nih pasti kayaknya Bapak. Ya, olahraga kayak semacam my middle name ya. Jadi kalau nggak olahraga malah sakit-sakit saya. Iya, tapi Bapak. sejak jadi PJ memang agak jauh kurang olahraganya tapi tetap saya jaga. Tapi tetap diseling-selingin ya Pak ya? Iya, Tetap disempatin. Disempet-sempetin. Seringnya olahraga apa tuh Pak kalau saya boleh tahu? Semacam kalau prinsipnya semua olahraga sebagian besar saya jalanin sejak muda. Dari sejak SMA semua, dari mulai yang bela diri, game, semuanya lah pokoknya mah. Sepak bola, softball, hoki, taekwondo, semua, silat, terus berenang, sepedahan, lari, futsal, Semua cabur berarti ya Pak ya? badminton, Semua cabur tenis. dicobain. Nah, itu ada periode-periodenya tapi semuanya dijalanin berganti-ganti gitu. Luar biasa sekali Bapak. Bapak selama di Kota Bogor ini Bapak sudah berwisata kemana aja nih Pak? Ya ke semua tempat lah. Ke semua tempat ya Pak? Iya, kan itu bagian dari adaptasi ya, bagian dari orientasi, adaptasi tugas. Jadi saya sambil keliling, baik yang konteksnya sambil bekerja, ya protokoler gitu ya, ataupun yang saya inkognito, malam-malam tiba-tiba naik motor, muter-muter aja kemana gitu. Berhenti di Otista, berhenti di mana, berhenti di Situ Gede, hanya sekedar untuk ngopi, makan, ketemu masyarakat, nggak tahu siapa saya tapi saya ngobrol aja gitu. Buat refreshing juga ya Pak ya? Muter-muter Kota Bogor pakai motor. Iya, betul. Dan yang saya tahu juga Bapak hobinya suka motoran ya Pak ya? Ya, bukan motor besar ya, motor lah pokoknya, motor kecil. Nah Bapak, mungkin saya akan mempertanyakan yang lebih serius nih Pak. Seberapa ngaruh sih Pak pendidikan dan juga organisasi yang pernah Bapak ikuti ke dalam karir Bapak ini Pak? Oke, dua hal ya. Yang pertama kalau pendidikan. Kalau pendidikan di awal-awal karir seorang PNS mungkin pengaruh. Ya. Penempatan, bekerja itu pengaruh. Tapi ketika kita sudah pada level eselon 3, administrator, atau bahkan JPT itu kepala dinas gitu ya, itu proporsi leadership dan juga manajerialnya yang mendominasi. Ya, teknisnya hanya 30%, 25%. Artinya apa? Latar belakang itu kan kualifikasi yang 25% tadi. Iya, Pak. Nah, yang mempengaruhi adalah bagaimana kemampuan kita, hasil tacit knowledge kita, pengalaman kita dalam memimpin, konsep kita dalam menerapkan leadership, manajerial, nah itu yang berpengaruh. Sehingga udah nggak pengaruh lagi latar belakang pendidikan. Kalau untuk tingkat JPT ya, JPT itu Jadi mengadaptasinya ya Pak ya? jadi udah ada seorang kepala dinas Bapeda misalnya di banyak tempat sekarang dijabat oleh dokter gitu kan ya, PU oleh SH atau oleh sarjana ekonomi. Jadi sudah nggak terlalu harus linier kalau untuk di tingkat kepala dinas. Tapi kalau yang berdasarkan organisasi tadi ya, Iya Bapak. nah kalau organisasi saya kan dari sekolah ya, Iya, Bapak. ikut pramuka, ikut paskibra, ikut ada AMS, FKPPI, semua saya ikutin gitu. Nah itu berpengaruh kepada paskibra, Purna paskibra kan juga saya ikut. Nah di situ pengaruh kepada kemampuan tacit knowledge kita. Soft skill begitu ya Pak ya?
Soft skill bagian dari soft skill bisa jadi gini, di dalam kalau skill kan ada soft skill, ada hard skill, ada brain skill gitu ya, macam-macam. Nah ini ada tacit knowledge, ada explicit knowledge. Nah kalau explicit knowledge yang kita pelajari di sekolah, dari buku, diajarin orang gitu ya, secara resmi di kursus, nah itu explicit. Kalau tacit knowledge itu yang masuk ke kepala kita, alam bawah sadar kita yang didapatkan dari pengalaman. Orang tua, lingkungan sekolah, teman, gitu ya. Kemudian organisasi, dari role model yang kita lihat, gitu. Nah itu tacit knowledge. Dari misalnya melihat televisi, orang begini, akhirnya nerap ke kita terlaksana. Itu tacit knowledge. Pemahaman kita. Ingatan berarti ya Pak? Ingatan. Nah itu kan kadang-kadang lebih mendominasi daripada explicit knowledge kita. Betul. Nah gitu. Jadi ya begitu. Tadi pertanyaannya nyambung nggak dengan tadi? Nyambung Bapak. Nyambung banget. Sekali. Siap. Terkait pengaruh tadi pendidikan dan organisasi juga. Ya, jadi organisasi itu begitu mempengaruhi tacit knowledge kita. Cara kita memimpin, cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara dengan berbagai pihak di setiap tingkatan gitu ya. Kalau dengan masyarakat umum bagaimana, dengan PKL bagaimana, kalau dengan kepala dinas bagaimana, dengan pusat bagaimana. Nah itu sangat berpengaruh ketika kita berorganisasi. Oke Bapak. Nah Bapak, sebelumnya kan tadi Bapak juga kan menjadi kepala BPSDM ya Pak ya? Ya. Saya penasaran nih Pak, bagaimana sih Pak prosesnya Bapak bisa menjadi penjabat wali kota Bogor ini Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya sebelum penjabat wali kota BPSDM dulu ya. BPSDM itu banyak yang bilang kalau kalangan ASN itu ada yang nyebut rektor, ada yang nyebut kepala sekolah. Saya ini kepala sekolah ASN seluruh Jawa Barat, karena BPSDM Provinsi Jawa Barat. Ya ibaratnya kalau PNS, ASN ingin belajar baik penjenjangan untuk jabatan maupun kompetensi teknis itu di tempat saya. Untuk kenaikan karir begitu ya Pak ya? 300.000 lebih ASN Jawa Barat, nah itu kalau untuk kenaikan karir, kenaikan jabatan, sekolahnya tempat saya. Makanya saya sebutnya kepala sekolah gitu ya. Meskipun di situ nggak cuma untuk penjenjangan, ada juga kompetensi teknis, sosiokultural, belajar di situ semua. Jadi selama ini saya ngurusin manusia, ngurusin ASN. Dari berbagai seluruh Indonesia karena kita akreditasi A, nggak cuma Jawa Barat. Nah kemudian ketika pilkada serentak ini kan memunculkan ada 275 kepala daerah di Indonesia yang kosong. Yang kosong Pak. Gubernur, bupati, wali kota itu kosong 275 kurang lebih, 274 apa 275. Pemerintah pusat di dalam aturannya, di dalam regulasinya, kalau untuk kota kabupaten itu hanya boleh dijabat oleh eselon 2A. Eselon 2A. Eselon 2A itu berarti kepala dinas atau JPT ya istilahnya. JPT eselon 2A yang ada di provinsi. Karena kalau yang kepala dinas yang ada di provinsi begitu ya, Pak ya? Menjabat wali kota itu. Jadi kepala dinas, kepala badan, kepala OPD yang ada di provinsi itu diusulkan oleh gubernur. 3 orang untuk satu daerah misalnya. Ke Kemendagri, ke presiden melalui Kemendagri. Kemudian dari Mendagri juga ada calon 3 orang. Kemudian dari DPRD kota yang bersangkutan juga ada 3 orang lagi. Jadi ada 9 orang yang digodok di pusat. Terus ditentukannya? Nah saya diusulkan gitu. Okay. Saya diusulkan di kota Bogor. Tapi saya jujur nggak punya ekspektasi. Jadi saya juga tidak melakukan usaha apa-apa, tidak berekspektasi. Kenapa? Karena saya tahu Bogor, namanya Bogor, kalibernya luar biasa ya, ada istana di sini. Yang diusulkan juga di sini waktu itu ada Bu Sekda, ada kepala istana, ada yang dari pusat dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir ya sudahlah itu sebagai bagian dari pengalaman dalam pengusulan saja. Ya, kemudian ternyata ya garis tangan, ya mungkin peran-peran orang baik yang pernah berinteraksi dengan saya entah kapan begitu ya, yang mendukung atau mengendorse saya untuk akhirnya diputuskan untuk di sini lah, kurang lebih begitu. Penjabat wali kota Bogor. Kurang lebih begitu. Oke Bapak. Ucapan yang pertama innalillahi waktu ketika kaget ya Pak ya? Ya karena 4 hari sebelumnya itu. 4 hari sebelumnya saya ditelepon oleh Pak Sekjen Kemendagri bahwa saya jadi PJ di Kota Bogor itu, yang saya ucapkan pertama kali innalillahi. Karena nggak nyangka yang pertama, nggak berekspektasi, tidak berupaya, sedang enak-enak tidur begitu ya, sedang enak-enak istirahat, tiba-tiba ditelepon, disuruh bikin baju putih karena 4 hari lagi akan dilantik. Saya belum lapor Pak Gubernur juga, sehingga
saya tahu meskipun saya pernah di sini waktu kecil di sini di Bogor, orang tua saya di sini, kakek saya di sini, tapi saya besarnya kan di Bandung ya. Iya Pak. Jadi saya merasa di Kota Bandung. Oh di Kota Bandung. Cimahi tugas ya, istri saya di Cimahi. Jadi saya merasa wah ini tantangan luar biasa, ini kota metropolitan 1,1 juta, ada Istana Bogor dekat dengan Jakarta, saya harus memimpin sementara begitu ya di Kota Bogor. Saya kira ini satu anugerah yang pertama, yang kedua pengalaman luar biasa, yang ketiga sekaligus tantangan, tapi yang keempat juga ini menurut saya adalah ujian berat begitu. Oke Bapak. Nah Bapak, bagaimana sih Pak kesan awal itu Bapak menjadi PJ Wali Kota Bogor dan juga kan pasti juga menjadi penjabat wali kota Bapak mendapatkan fasilitas ya Pak ya? Iya. Mendapatkan fasilitas pendopo. Ya itu. Pendopo rumah dinas dan juga mobil dinas. Iya, kaget. Pengawalan. Waduh. Bapak ngadepinnya gimana tuh Pak? Ya kalau saya kaget ya, karena saya kan ibaratnya dari kepala dinas pun mungkin saya kategorinya kepala dinas yang nggak terlalu bagaimana ya, nggak high profile dalam artian dengan segala fasilitas yang ada, pendopo begitu besar gitu. Sementara saya di sini kan hanya dengan istri saya berdua, anak saya udah besar, udah di kota lain dan ada di Bandung, sehingga saya merasa, waduh ini terlalu besar buat saya gitu. Itulah kenapa saya ngontrak di luar akhirnya untuk kalau tidur malam. Jadi pendopo hanya untuk menerima tamu, pengajian, acara-acara besar dan lain sebagainya begitu. Dan karena menurut saya itu terlalu besar gitu ya. Secara mental juga saya merasa nggak pulang kalau ke tempat yang besar. Karena rumah saya kecil di Bandung itu. Rumah saya kecil, cuma ukuran 112 meter persegi gitu. Tipe kecil. Dan terbiasa di rumah kecil kemudian ke rumah besar itu nggak gimana ya? Kaget ya Pak ya? Soalnya Bapak tinggal berdua Nggak nyaman, juga ya? nggak nyaman karena nggak biasa. Terlalu rumah besar ya Pak ya? Yang kedua dapat mobil dinas. Mobil dinas ada mobil-mobil mewah gitu kan ya. Waduh saya bilang. Ya kaget juga gitu, tapi akhirnya saya nggak mau pakai semua gitu ya, pakai hanya satu aja yang memang mobilitasnya tinggi lah begitu. Kadang-kadang aja untuk yang mewah itu kalau misalnya saya pengen istirahat tidur nyaman keluar kota kan bolak-balik ya sesekali tanpa masyarakat tahu saya pakai juga gitu, meskipun saya nggak mau kelihatan saya pakai itu. Gubris gitu ya. Tujuannya hanya untuk biar istirahat di jalan karena badan pegal dan lain sebagainya. Sisanya sih saya nggak pernah. Kemudian pengawalan juga saya nggak, dari dulu kan saya kadang-kadang saya kan pernah Kadishub. Iya Pak. Pernah Kadishub. Kadishub itu kan pengawalan. Kemana-mana kadis aja dikawal. Nah saya nggak mau dikawal. Kenapa? Karena saya pikir kalau dengan dikawal kita nggak pernah tahu masalah sesungguhnya di masyarakat. Dan kita juga kadang-kadang bikin kesel orang gitu ya di jalan. Benar, Pak. Jadi kalaupun harus terpaksa dikawal, jangan ada sirine. Kalaupun terpaksa harus ada sirine, kalau ada situasi yang betul-betul saya ngejar waktu gitu, nah itu baru. Tapi di luar itu mungkin 95% saya nggak pernah pakai sirine pengawalan. Ya karena itu tadi nggak biasa ya. Iya, Pak. Nah, saya sih ya gini saja sih, orang egaliter aja dengan siapapun saya anggap sama dan saya harus merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu aja. Baik Bapak. Nah Bapak, saat Bapak mendapatkan amanah menjadi penjabat wali kota Bogor, pastinya Bapak kan memiliki visi dan juga harapan untuk membangun kota Bogor nih Pak. Nah Bapak gimana sih Pak cara merealisasikannya gitu Pak? Visi untuk membangun kota Bogor itu karena saya pejabat wali kota, saya datangnya di tengah-tengah tahun anggaran. Iya Pak. Saya tidak ikut merencanakan anggaran di mana saya bertugas pada tahun 2024. Efektifnya mungkin bulan Mei ya saya masuk ke sini di mana anggaran sudah ditetapkan, bahkan anggaran 2026 pun RKPD-nya sudah ditetapkan. Sehingga visi saya adalah cuma dua sesuai yang ditugaskan oleh Pak Mendagri, karena atasan saya Mendagri dan Gubernur kan ya. Bahwa yang pertama lanjutkan pembangunan, laksanakan pemerintahan daerah agar berlangsung dengan baik begitu ya, dipertahankan yang sudah baik, laksanakan yang sudah direncanakan, itu yang pertama. Yang kedua, karena menghadapi pilkada maka pilkada harus berjalan dengan baik, damai, lancar, kondusif. Nah jadi dua itu visi saya. Kalau bertanya visi programnya apa ya, kita bongkar visinya tahun 2025 yang sudah disusun oleh Pak Bima dan Pak Dedi Rahim. Nah, maka saya melaksanakan apa yang sudah dicanangkan dalam perencanaannya Pak Bima dan juga Pak Dedi Rahim waktu itu. Nggak ada yang saya rubah sama sekali. Paling yang kalau ada ruang-ruang percepatan, ruang-ruang penyempurnaan, sedikit variasi sana sini, ya itu nggak terlalu signifikan lah. Tapi intinya agar semua yang sudah dilaksanakan sudah baik selama ini di Kota Bogor, saya lanjutkan. Gitu. Itu visi saya, melanjutkan apa yang sudah baik, kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan,
menyempurnakan, ada ruang-ruang penyempurnaan begitu ya, mempercepat dan lain sebagainya gitu. Dengan inovasi-inovasi teknis dan lain sebagainya begitu. Nah berarti intinya itu Bapak itu melanjutkan program yang sudah ada tetapi untuk demi tujuan Kota Bogor yang makin baik ya Pak ya? Betul. Oke, Bapak. Nah Bapak, saya penasaran juga nih Pak, pasti Bogorian di rumah juga mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Tugas sebagai wali kota itu ngapain aja sih Pak? Waduh, kalau saya ceritakan bisa 2 jam nih, tapi singkatnya gini, 32 urusan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah plus 5 sampai 7 urusan pilihan, arti totalnya sekitar 37 urusan. Iya Pak. Itu dari mulai urusan pelayanan dasar, pelayanan non dasar, ada urusan pilihan juga, ada urusan penunjang. Itu totalnya 37, itu semua menjadi tugasnya wali kota. A sampai Z ya. Kalau urusan manusia dari mulai lahir sampai meninggalnya itu urusan wali kota. Akte kelahiran, stuntingnya, orang hamilnya sampai ke penguburannya itu urusan wali kota, gitu ya. Itu urusan manusia. KTP-nya juga di tengah-tengah itu sekolahnya, KTP dan lain sebagainya itu urusan. Belum lagi infrastruktur, belum lagi persampahan, belum lagi soal sanitasi, belum lagi soal transmigrasi, sosial, semua. Satpol PP, ketertiban, kemudian juga perumahan permukiman, tata ruang, semua itu urusan wali kota. Tugasnya itu semua. Kalau bicara apa sih tugas seorang wali kota, ya itu. Iya, Pak. Jadi memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah, memimpin pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan-urusan yang sudah diamanatkan melalui undang-undang. Gitu. Luar biasa sekali berarti Pak, menjadi penjabat wali kota ini berarti hal yang lumayan berat berarti Pak ya? Berat. Bukan lumayan berat lagi, berat. Berat ya Pak ya? Tapi sekaligus sebagai anugerah ya kalau buat saya ya. Karena orang mau jadi wali kota itu kan mahal minta ampun. Susah minta ampun kalau lewat proses demokrasi ya. Kayak Pak Deddy sekarang, Pak Bima dulu begitu, pasti itu panjang sekali ceritanya dan berat sekali perjalanan perjuangannya. Kalau saya kan ditunjuk. Saya ditunjuk sehingga saya punya pengalaman jadi kepala daerah meskipun penjabat. Saya punya pengalaman di kepala daerah tanpa harus berupaya sepanjang seberat apa yang dilakukan oleh para para wali kota, bupati yang melalui demokrasi kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi itu anugerah karena saya jadi punya pengalaman. CV saya terisi lah dengan luar biasa begitu ya. Tapi juga betul berat. Beratnya kenapa? Yang pertama saya nggak punya wakil. Iya benar sekali. Yang kedua waktu saya pendek. Sendiri. Di tengah-tengah tahun anggaran juga. Sendiri, waktu pendek. Kalau waktu pendek itu maksudnya begini. Kita ingin mewujudkan visi misi, keinginan, inovasi yang ada di kepala tuh harusnya begini, harusnya begitu. Banyak sekali. Karena saya kan PNS ya. Iya, Pak. Saya kepala dinas juga di berbagai kota dan provinsi. Sehingga pasti melihat apa yang seharusnya, apa yang bagus, apa yang enggak untuk suatu kota. Di kepala ada. Tapi karena waktu pendek, ada handicap mengenai waktu perencanaan, waktu pembangunan, jabatan. Ini waktunya pendek sekali. Nah itu menjadi akhirnya tidak bisa kita keluarkan semua ide-ide inovasinya. Akhirnya tertahan di kepala saja. Akhirnya ya kita yang mengupayakan secara realistis apa yang sudah ada di depan mata, pastikan berjalan dengan baik. Inovasi-inovasi teknis saja paling ya, agar bisa lebih cepat, bisa lebih sempurna dan lain sebagainya, itu saya lakukan. Tapi untuk ide-ide besar nggak mungkin saya lakukan dalam waktu 9 bulan. Karena 9 bulan itu terlalu pendek untuk kita menelurkan sesuatu yang luar biasa begitu ya. Kecuali ya penertiban-penertiban yang mungkin signifikan, penataan-penataan, percepatan-percepatan begitu. Hal seperti itulah yang bisa saya lakukan. Baik, Bapak. Merencanakan ke tahun depan. Nah, yang paling krusial itu adalah merencanakan apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita rencanakan agar bisa dieksekusi di tahun depan oleh wali kota berikutnya. Nah, itu paling legasinya. Jadi tidak berbentuk real tapi berbentuk perencanaan. Dan yang terpenting yang paling bisa dilakukan merubah mindset. Mindset terutama dari mindset birokrasi. Mindset warga Kota Bogor begitu, Pak. Kota Bogor mungkin terlalu panjang waktunya perlu untuk merubah mindset warga ya. Tapi mindset PNS, ASN, birokrasi Pemkot itu bisa dilakukan dalam tempo 9 bulan. Nah itu yang saya lakukan. Kalau ditanya legasinya Bapak apa? Ya mungkin legasi saya menularkan mindset mengingatkan kembali bahwa kita adalah birokrat yang perlu profesional. Kemudian pelayanan publik itu seperti ini, tugas kita sebagai ASN adalah ini, sehingga harus begini, harus begini.
Karena di banyak daerah, nggak di Kota Bogor ya, di banyak daerah itu kadang-kadang birokrat itu perlu diingatkan. Lupa bahwa sebagai birokrat itu, sebagai ASN itu tugasnya melayani publik, melaksanakan kebijakan publik dan pemersatu dan mempererat kesatuan. Nah ini suka lupa nih, lupa bagaimana cara melayani yang baik, lupa service excellence itu seperti apa, lupa bahwa zaman sudah berubah. Birokrat itu bukan lagi zaman dulu yang bisa tunjuk-tunjuk perintah kemudian dihormati oleh warga, tapi kita justru sebagai pelayan gitu ya, masyarakat sebagai customer adalah raja. Nah kita harus menempatkan itu, kan udah berubah mindset kita. Nah harus diingatkan mindset seperti itu. Nah itu legacy saya adalah mengingatkan itu gitu ya, kepada sebagian lah, mungkin ya nggak semua juga karena sudah bagus-bagus birokrat Kota Bogor mah sebetulnya. Dan dengan yang saya tahu juga Pak, tadi Bapak sempat mention perencanaan ya Pak ya. Bapak itu kan Master Development Planning ya Pak ya. Pasti rencana-rencana Bapak ini pasti sangat baik sekali untuk Kota Bogor ya, Bogorian. Ya apa ya, kalau perencanaan itu kan berdasarkan data ya. Iya Pak. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, yang keluar sampah juga. Kalau datanya bagus, hasilnya bagus. Datanya jelek, hasilnya jelek. Nggak ada data ya nggak ada hasil gitu ya. Nah, perencanaan itu bergeraknya di situ ya. Jadi saya punya prinsip, if you fail to plan, then you plan to fail gitu. Jadi kalau kita gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan gitu. Jadi memang itu jadi prinsip saya. Oleh karenanya ya tadi apa yang bisa saya lakukan itu saya selalu mengantisipasi. Kalau orang perencana itu biasanya dia ingin melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Melihat 2 langkah, 3 langkah ke depan apa yang akan terjadi, baik buruk, visioner gitu Pak ya. Dia itu diantisipasi ya. Gimana nih nanti tangkapan masyarakatnya? Gimana penerimaan masyarakatnya? Berdampak atau tidak? Ini atau tidak? Dilihat sampai 2 step, 3 step ke depan gitu. Nah, itu kebiasaan kami di orang-orang planner ya, perencana. Dan itu diajarkan di S1 maupun di S2 kami. Nah, Bapak, saya juga pernah mendengar nih, Pak. Bapak jarang banget nih, Pak. Bukan jarang banget sih. Bapak jarang menduduki ruangan kantor Bapak. Nah, itu tuh karena apa, Pak? Ya itu tadi sama seperti pendopo ya. Bukan karena saya merasa bahwa saya cuma PJ, enggak, karena tugas penjabat wali kota dengan wali kota itu sebetulnya sama hak kewajibannya, bebannya juga sama, tanggung jawabnya juga sama. Hanya saya merasa nggak terbiasa di ruangan yang terlalu formal gitu ya, dan tidak terbiasa di hal-hal yang terlalu resmi, kecuali rapat ya saya harus menempatkan diri bahwa itu resmi dan formal, kecuali upacara ya itu resmi dan formal. Di luar 2 hal itu, upacara, acara-acara resmi dan kenegaraan, di luar itu saya nggak mau formal. Jadi menerima tamu sebisa mungkin, kalau nggak terlalu banyak saya pasti di belakang, di ruang makan aja ada ruang makan di belakang ruang kerja. Nah, di ruangan kerja ini kesannya berjarak dengan siapapun yang hadir ke ruangan itu, jadi kayak berjarak, terlalu formal. Saya ya mungkin gaya ya, itu masalah style aja. Jadi saya menghindari jarak dengan siapapun yang bertemu saya. Gitu. Kecuali kalau banyak ya paling pun nggak di ruangan yang sana, tapi di ruangan ini, di ruangan sebelah ini, yang juga lebih informal gitu. Karena mungkin dasarnya karena style saya nggak terlalu formal ya orangnya ya, pengennya lebih ke keluargaan gitu ya, keluargaan, egaliter gitu ya. Ya begitulah. Senangnya dengan anak muda juga pengennya begini, ngobrolnya ya kayak kita nggak ada sekat, nggak ada jarak begitu. Karena sekarang zaman udah seperti itu. Sekarang. Oke Bapak. Nah Bapak, kan selama Bapak menjadi penjabat wali kota Bogor ini pasti memiliki tantangan gitu ya Pak ya? Iya. Tantangan yang pernah Bapak alamin ini kayak gimana sih Pak? Dan gimana gitu Bapak cara menghadapi tantangannya itu Pak? Saya datang ke kota Bogor tidak kenal siapa-siapa. Saya juga tidak membawa tim apa-apa. Saya juga apalagi yang aneh-aneh bawa perusahaan atau apa enggak, saya enggak bawa apa-apa. Jadi betul-betul sendiri saya datang ke sini. Itu tantangannya. Bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun chemistry dengan mesin birokrasi pemerintah kota, itu yang pertama. Kemudian bagaimana membangun interaksi dan koneksi hubungan gitu ya dengan masyarakat dan seluruh stakeholders di Kota Bogor. Itu tantangan yang luar biasa dalam waktu singkat harus saya lakukan sambil saya bekerja. Karena kan
9 bulan sambil berlari, ibaratnya kita ini lagi olahraga nih, lagi olahraga sprint 100 meter nih, tapi baju saya belum siap nih, masih pakai batik, masih pakai apa, jadi saya sambil berlari saya harus ganti sepatu lari, saya sambil berlari saya harus ganti baju olahraga, sambil berlari juga saya sambil minum biar saya nggak kehausan di jalan. Nah itu yang tantangannya itu, jadi semua bersamaan datangnya, orientasi, adaptasi, komunikasi dengan stakeholders, dengan Pemkot, dengan para staff, dengan Forkopimda, semua saya lakukan sambil saya bekerja untuk mengawal pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan. Nah itu tantangan yang beratnya, paling beratnya di situ. Jadi lebih kepada hal seperti itu. Tapi kalau hubungan dengan manusia, komunikasi, karena saya sudah terbiasa, alhamdulillah itu menjadi nilai plus. Untungnya gitu ya, untungnya karena saya BPSDM sering berhadapan dengan manusia. Iya, Pak. Sering berhadapan dengan variasi karakter pejabat di Pemkot, baik kepala dinas maupun di bawahnya, seluruh Indonesia. Sehingga ketika saya datang ke satu tempat baru seperti Kota Bogor ini, yang saya lakukan itu kan bagaimana manusianya dulu nih. Bagaimana SDM-nya, hubungan antara SDM, hubungan antar unit, hubungan antar stakeholders. Nah saya petakan itu, kemudian saya lakukan usaha-usaha untuk kita bisa mempertahankan yang sudah baik dan juga memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, khususnya untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Bogor begitu. Dengan Forkopimda bagaimana, dengan media bagaimana, dengan kampus bagaimana, dengan masyarakat bagaimana. Itulah kenapa saya setiap ada audiensi dari kelompok masyarakat manapun saya usahakan selalu saya terima. Nggak memandang bahwa ini penting atau tidak, ada kaitannya dengan kepentingan saya atau tidak, karena saya nggak punya kepentingan. Jadi semua saya terima sebagai bagian dari adaptasi yang pertama, yang kedua sebagai bagian dari menyerap ilmu. Karena saya senang belajar. Jadi kayak gini nih. Iya, Pak. Jangan salah. Bukan tidak hanya teman-teman yang mendapatkan informasi dari saya juga belajar dari Zaki nih. Iya, Bapak. Cara bicaranya Zaki saya lihat, saya perhatikan, oh itu bagus, saya pelajari, saya serap kayak gitu. Termasuk kalau seandainya ada yang kurang baik, itu saya serap juga, tapi diserap untuk tidak saya lakukan. Sebagai gitu. Pembelajaran begitu. Pembelajaran ya, gitu. Dari semua bos nih yang pernah saya ikuti gitu ya. Kan atasan saya banyak ya, wali kota yang pernah saya ikuti banyak, gubernur, atasan di pusat. Itu saya pelajari cara leadershipnya bagaimana. Yang bagusnya saya ambil, yang jeleknya juga saya ambil, tapi yang bagus saya ambil untuk dilaksanakan, yang jelek saya ambil untuk kewaspadaan saya untuk tidak melakukan itu gitu aja. Oke Bapak. Nah begitu Bogorian, jadikanlah tantangan menjadi sebuah proses pendewasaan dan upgrade diri sendiri ya Pak ya. Keren, betul. Nah iya, Bapak, harapan Bapak untuk wali kota kedepannya dan kota Bogor ini gimana sih Pak? Harapan saya sih karena kebetulan yang jadi wali kota yang akan datang adalah wakil wali kota yang kemarin gitu ya. Ya Pak. Jadi sebetulnya nggak perlu diucapkan pun pasti sudah nyambung apa yang diinginkan oleh warga masyarakat Bogor dan juga apa yang diharapkan oleh saya pasti sudah ada di benaknya Pak Dedi dan Pak Jenal saat ini ya. Iya benar. Yakinlah, saya yakin. Jadi tidak perlu saya sampaikan, tetapi kalau boleh berharap sih ya semoga apa yang sudah baik di Kota Bogor, kolaborasinya juara se-Indonesia menurut saya gitu ya, kolaborasi antara masyarakat, stakeholdersnya, apa yang selalu kondusif dalam segala hal, sampai pilkada kita juga kan nggak pernah ada gejolak-gejolak yang nggak berarti, yang berarti ya di Kota Bogor. Pembangunan juga berjalan dengan baik. Harapannya semoga, akhirnya harapannya cuma satu, semoga wali kota, wakil wali kota yang akan datang diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa membangun Kota Bogor lebih baik lagi, mensejahterakan masyarakatnya lebih baik lagi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan Kota Bogor dalam diberikan keluangan berpikir, ya, kemudian juga diberikan kekuatan dan juga keruangan ide-ide inovasi. Harapan saya itu aja, nggak muluk-muluk, karena apa yang saya inginkan di Kota Bogor, Pak Dedi Rahim sudah lebih tahu daripada saya. Karena sebelumnya juga Bapak Dedi Rahim ini menjabat sebagai wakil ya Pak ya. Betul. Nah Bapak, beliau kan sudah memulai banyak hal selama ini. Saya yakin akan dilanjutkan dan harapan saya sih semoga lancar gitu ya semuanya. Amin, semoga lancar terus sampai Kota Bogor menjadi Bogor nomor 1 ya Pak ya di negara Indonesia. Nah Bapak memiliki pesan-pesan nggak nih Pak kepada warga Bogor dan pemuda-pemuda di luar sana untuk masa depan yang lebih baik begitu Pak?
Harapan saya ada untuk warga Kota Bogor, khususnya anak muda. Anak muda ini kan berarti milenial muda dan Gen Z. Iya, Bapak. Dan juga ada Gen Alpha nih ya yang mendominasi 75% penduduk kota. Rata-rata di setiap kota tuh biasanya 70% tuh didominasi oleh milenial, Gen Z dan juga Gen Alpha nih saat ini. Nah harapan saya semoga warga Kota Bogor bisa mengadaptasi perubahan-perubahan zaman dengan bijak, dengan dewasa. Kemudian semoga warga Kota Bogor bisa berkontribusi maksimal mempertahankan apa yang selama ini sudah baik ya, kolaborasinya untuk kemajuan Kota Bogor sendiri. Saya sih cuma itu aja singkat. Karena Kota Bogor saya anggap sudah menjadi role model untuk kota-kota yang lainnya. Kalau dari sisi warganya, dari sisi kolaborasinya itu udah luar biasa. Saya akan sebarluaskan ke semua kota yang akan saya datangi, semua tugas yang saya datangi, apa yang baik dari Kota Bogor ini. Jadi harapan saya pertahankan itu semua. Jangan sampai luntur, jangan sampai setback. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan wali kota yang akan datang, dukung wali kota yang akan datang, karena pasti semua wali kota siapapun inginnya yang terbaik untuk Kota Bogor. Semoga lah Pak ya, semoga Kota Bogor semakin berkembang dan makin maju Pak. Betul. Jangan ada lagi tawuran-tawuran, jangan ada lagi konvoi-konvoi, motor-motoran kayak gitu-gitulah. Sudah nggak relevan dengan zamannya sekarang. Gitu. Hati-hati juga dengan teknologi. Nah hati-hati nih dengan teknologi, harus bijak-bijak, terutama anak muda nih. Anak muda yang sekarang ini kan karakternya itu adalah kalau nggak ada teknologi mati gaya gitu ya. Iya, nah, kalau zaman saya kan nggak ada teknologi saya masih bisa bergerak, bergaul dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sekarang nggak ada teknologi udah mati gaya gitu kan. Karena memang native digital. Dari lahir sudah digital. Kalau kami kan migran digital. Di tengah-tengah hidup kami harus berubah jadi digital. Kalau teman-temannya adik-adik ini semuanya adalah native digital. Iya, nah, tapi tantangannya native digital itu biasanya kurang wisdom. Kurang kebijaksanaan. Kurang kebijaksanaan. Karena cepat mendapatkan informasi, cepat pandai, bisa apa saja. Kadang-kadang karena kurang kebijaksanaan dan kurang pengalaman psikologis dan sosial, itu biasanya kurang mampu menghadapi tekanan. Jadi nggak teruji ketika ada tekanan sosial, tekanan psikologis, ya itu biasanya saking pinternya segala macam larinya adalah ke teknologi, kemudian sedikit-sedikit ngadu, viral dan lain sebagainya. Nah itu kadang-kadang terjadi ya. Nah itu kan masalah kedewasaan, masalah ujian dalam masyarakat. Nah itu yang kurang dari anak-anak muda sekarang karena lebih cepat mendapatkan ilmu yang banyak, informasi yang banyak dari handphonenya, sehingga akhirnya wisdomnya ya perlu disempurnakan lah begitu. Ya belajar dari orang tua, belajar dari literasi, belajar dari ini tuh untuk belajar masalah sosial, interaksi sosial, sopan santun, attitude dan lain sebagainya. Itu sangat pesan saya nih kepada warga Kota Bogor, itu penting sekali untuk dipelajari dan digali. Baik Bapak, gak kerasa nih Pak, kita udah di penghujung obrolan aja nih Pak. Masa sih? Iya Pak, kita udah terlalu lama mungkin juga Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan saya dan juga untuk Bogorian di rumah, pemuda-pemuda. Mungkin sekian, saya Zaki Akmal Ramadan, pamit undur diri, dan juga Bapak Heriantasari, pamit undur diri. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.